Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang berlangsung di ASBSD Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi dalam memasarkan produk-produk Indonesia, seiring dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang berlangsung di ASBSD Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi dalam memasarkan produk-produk Indonesia seiring dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Presiden mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi global tumbuh lambat hanya sekitar 2,6% hingga 2,7%. Di sisi lain, inflasi global yang diperkirakan berada di angka 5,9% masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Presiden juga menyoroti banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari Cina yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Presiden menyampaikan Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar dengan penduduk terbesar keempat di dunia harus mampu melindungi pasar domestik dan memasarkan produk dalam negeri secara luas ke luar negeri. Presiden menuturkan pemasaran saat ini tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional tetapi juga harus memanfaatkan digitalisasi. Indonesia harus dapat masuk secara masif secara digital dalam memasarkan produk-produk dalam negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan capaian ekspor produk Indonesia dalam Trade Expo Indonesia terus meningkat. Ia menyebut setelah 10 tahun lalu pertama kali diluncurkan, capaian ekspor lewat Trade Expo Indonesia telah mencapai 30,5 miliar US dollar atau setara dengan 476 triliun rupiah. Pada tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu, masih di J-Expo Kemayoran, Trade Expo Indonesia pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo menghasilkan transaksi sebesar 1,42 miliar dolar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tahun lalu 2023 total transaksi Trade Expo Indonesia mencapai 30,5 miliar US dollar. Berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan, utamanya dukungan Bapak Presiden, Trade Expo mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Mengusung tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia, Trade Expo Indonesia pada tahun ini berfokus pada peningkatan citra produk Indonesia yang lebih inovatif dan spesifik melalui 3 zona. Zona pertama yakni Food, Beverage, and Agriculture. Zona kedua Manufaktur dan zona ketiga yakni Home Living, Fashion, and Service. Selain pameran akan diselenggarakan juga beragam program pendukung yakni Business Matching yang mempertemukan eksibitor dengan buyer dari luar negeri guna melakukan kontrak serta kontrak dagang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga perekonomian nasional dari berbagai gejolak dalam 10 tahun terakhir. Beberapa faktor pendukung yakni pembangunan infrastruktur dan konsistensi peran anggaran pendapatan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga perekonomian nasional dari berbagai gejolak dalam 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fondasi bagi ketahanan perekonomian Indonesia. Selain pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, Menkyu menyebutkan konsistensi peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam menjaga masyarakat dan perekonomian, juga menjadi faktor yang mampu menjaga perekonomian nasional selama 10 tahun. Anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat sejak 2014 dan telah menghasilkan berbagai capaian sarana prasarana transportasi, pendidikan,
perumahan, sanitasi, pengairan, maupun infrastruktur digital. Selain itu, resiliensi Indonesia juga didukung oleh hilirisasi serta kebijakan afirmasi di sektor manufaktur maupun sektor lainnya yang menguatkan neraca perdagangan dan transaksi berjalan sebagai benteng penting perekonomian Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut inflasi year-on-year September 2024 yang mencapai 1,84% dianggap sebagai inflasi terendah dan terbaik. Angka inflasi 1,84% adalah angka terendah dalam 4 periode pemerintahan, bahkan kemungkinan sejak kemerdekaan Indonesia. Realisasi inflasi Indonesia pada bulan September 2024 terkendali di level sebesar 1,84% year-on-year atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 sebesar 2,12% year-on-year dan masih masuk pada rentang target 2,5 hingga lebih kurang 1%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai tingkat inflasi ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir, serta secara umum daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Tito menjelaskan daya beli masyarakat dapat dilihat dari inflasi inti seperti sektor rekreasi, restoran, jasa, pendidikan, hingga perawatan pribadi. Di bulan September, perawatan pribadi dan jasa pribadi mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,38%. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi. Sementara kenaikan inflasi untuk sektor pendidikan mencapai 0,29% dan restoran 0,13%. Di sisi lain, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga. Kondisi ini merupakan sinyal yang baik lantaran mencerminkan harga pangan turun, suplai, dan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Bahkan selama masa pemerintahan Pak Jokowi sekali lagi adalah terendah. Dan dibanding masa pemerintahan sebelumnya juga terendah. Dan mungkin dari tahun 45 ini yang terendah. Tapi terendahnya terendah yang baik. Kenapa? Karena yang terjadi penurunan adalah sektor pangan. Sementara daya beli masyarakat tetap meningkat karena ditandai dengan inflasi inti yang di luar makanan minuman itu terjadi kenaikan. Demand masyarakat tetap tinggi. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.